Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Rapat pemegang saham yang baru akan diadakan pada tanggal 4 Juni. Dan pada saat itulah Dewan Direksi dan Presiden Inter yang baru akan ditunjuk. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Berita yang pertama soal perpanjangan kontrak Lautaro teman-teman, yang semakin berbelit-belit saja ya. Sebelumnya dikabarkan bahwa Lautaro meminta gaji 12 juta per tahun. Sinting teman-teman, 12 juta per tahun itu terlalu tinggi ya untuk ukuran Inter. Dan bahkan teman-teman, Lautaro ini sampai-sampai dia membuat statement yang mengejutkan ya. Di hadapan publik dia mengatakan bahwa dirinya selevel dengan striker-striker top lainnya seperti Haaland, Mbappe, dan juga Harry Kane. Ini mungkin maksudnya Lautaro ingin ngomong ya ke manajemen Inter bahwa Inter saat ini memiliki striker yang top selevel dengan Haaland dan lain-lain, layak digaji mahal. Dan kalau sampai Inter tidak mau menggaji sesuai yang diinginkan Lautaro, maka di luar sana masih banyak klub-klub top yang menginginkan dia. Mungkin ya maksudnya Lautaro ngomong seperti itu. Akan tetapi teman-teman, ini kalau menurut salah satu jurnalis top Calcio, Biasin, dia bilang begini. Jarak antara Inter dan Lautaro Martinez untuk perpanjangan kontrak masih sangat lebar. Klub telah menawarkan angka yang maksimal dari batas kemampuan keuangan Inter, sehingga Lautaro dan agennya harus menurunkan permintaan mereka agar terjadinya kesepakatan. Ya, angka 12 juta sih emang udah jelas ya, itu angka yang terlalu tinggi untuk standar keuangan Inter. Dan lagi pula Inter juga sebetulnya sudah menawarkan gaji yang relatif tinggi lah, sangat tinggi untuk ukuran Inter, 10 juta per tahun. Ini kalau gue lihat-lihat sepertinya Lautaro lagi cek ombak nih, lagi ngetes manajemen Inter yang baru. Berhubung sekarang pemiliknya baru, mungkin Lautaro merasa, wah ini kayaknya banyak duit nih, kayaknya bisa nih ngegaji gue 12 juta per tahun. Akan tetapi teman-teman, menurut gue seharusnya kita tidak perlu khawatir sih, karena Marotta sendiri juga sudah menegaskan ya, dia bilang begini. Kami sudah berbicara dengan agen Lautaro, saya berharap dia segera melakukan pekerjaannya. Agen memang selalu bekerja untuk dirinya sendiri. Namun kami optimis karena Lautaro ingin bertahan dan dia menunjukkannya setiap hari. Proses ini mungkin tidak akan terselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Tetapi nanti saat latihan pramusim segera dimulai, maka kontrak Lautaro pasti sudah diperpanjang. Selain itu, Marotta juga bilang begini teman-teman terkait Oktri. Saya jamin akan ada kesinambungan dengan Oktri. Mereka yang berbicara buruk tentang Inter hanya didorong oleh rasa iri. Berita yang selama ini berkembang banyak bermuatan hal-hal bias dan ingin membuat Inter terlihat seperti klub yang berantakan. Namun yang sesungguhnya adalah sebaliknya. Kami melakukannya dengan baik dan dalam keadaan yang sehat. Ya sudah teman-teman, kalau begitu kita percayakan saja ya kepada Marotta sepenuhnya. Seperti biasanya juga kita percaya 100% kepada Marotta. Dan untuk Lautaro ya udahlah, ngapain sih minta gaji tinggi-tinggi. Bertahan aja di Inter, toh hidup juga udah enak. Tentu saja gue berharap dia bertahan. Biar gimana pun juga Lautaro adalah striker yang konsisten, mencetak lebih dari 20 gol ya setiap musimnya selama beberapa tahun terakhir. Ya udah sih Lautaro, ngapain sih lu minta gaji tinggi-tinggi ya? Toh di klub lain juga lu belum tentu sukses. Dan kalaupun digaji 12 juta per tahun, emangnya lu bisa nendang penalti anjir? Ini aja kita ngasih gaji 10 juta, kalau sampai masih gagal nendang penalti, ya ampun keterlaluan banget. Dan lagian ya teman-teman, kita juga sebetulnya tidak perlu khawatir kalau toh harus kehilangan Lautaro. Inter sebagai klub besar, kita terbiasa ya kehilangan striker-striker top. Kita pernah kehilangan Vieri ketika kemampuannya akhirnya menurun. Kita kehilangan Adriano, pernah kehilangan Ronaldo, pernah kehilangan Ibra, Milito, Eto'o, dan toh akhirnya sampai saat ini kita survive juga, mampu meraih Scudetto bahkan. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Gazeta memberitakan bahwa rapat pemegang saham yang baru akan diadakan pada tanggal 4 Juni. Dan pada saat itulah Dewan Direksi dan Presiden Inter yang baru akan ditunjuk. Setelah pertemuan ini, Oktri akan berfungsi penuh sebagai pemilik klub yang baru. Lalu kemudian La Gazzetta melanjutkan, namun yang pasti di antara Dewan Direksi yang baru akan terdiri dari Alessandro Cano dan Catherine Rapp dari Oktri.
Kemudian ada CEO Inter saat ini, BP Marotta dan Alessandro Antonello. Dan juga satu nama lainnya yaitu Renato Meduri, karyawan Oktri yang telah menangani pembukuan Inter sejak awal peminjaman. Dan mereka-mereka inilah yang akan berbagi tugas ya di struktur organisasi Inter yang baru. Wah gila teman-teman, ini tanggal super penting nih, perlu dicatat ya. 4 Juni akan menjadi hari yang bersejarah bagi Inter ya. Di dinasti yang baru akan ditunjuk presiden Inter yang baru, kira-kira siapa ya? Apa mungkin Javier Zanetti atau Marotta? Menurut teman-teman siapa? Dan ini berarti teman-teman, setelah tanggal 4 Juni nanti ya, setelah pertemuan bersejarah membentuk struktur organisasi yang baru, berarti sepak terjang kita di bursa transfer musim ini bisa segera dimulai. Lalu terkait bursa transfer teman-teman, ini ada berita-berita terbaru terkait Mercato. Yang pertama dari striker kesukaan kita teman-teman, Joaquin Correa, dikabarkan bahwa dia tidak berminat bermain untuk Como dan juga tidak berminat bermain di Arab Saudi, sehingga Inter saat ini masih kebingungan mencari klub yang berminat untuk Korea ya. Dan belum lama ini teman-teman, sebetulnya ada satu penawar baru ya untuk Korea, yaitu River Plate yang berminat merekrut Korea, tetapi statusnya hanya dengan pinjaman saja. Saat ini Inter dan Korea sedang mencoba mengevaluasi tawaran dari River Plate. Akan tetapi satu hal yang pasti teman-teman, di sini ditegaskan bahwa Inter sama sekali tidak berminat untuk mempertahankan Korea ya. Korea tidak menjadi bagian dari rencana Inzaghi di musim depan. Dan selain Korea teman-teman, di sini juga disebutkan bahwa Inter sudah memastikan tidak akan memperpanjang kontrak gelandang asal Belanda ya teman-teman, Claessens. Terima kasih banyak Claessens ya atas musim yang indah. Terima kasih sudah mempersembahkan Supercopa dan Scudetto dan satu tendangan penalti yang gagal ke gawang Atletico. Lalu kemudian berita Mercato lainnya ada dari Audero teman-teman, yang dikabarkan akan berlabuh ke Como ya. Dia tidak akan balik lagi ke Sampdoria. Wah, ini akan membuat nuansa Indonesia di Como akan semakin kental. Lalu kemudian berita Mercato lainnya, ini La Gazzetta memberitakan bahwa kalau Inter sampai benar ditinggal oleh Dumfries, maka pemain yang diincar untuk mengisi posisi wingback kanan adalah Di Lorenzo dan Michael Kayode dari Fiorentina. Di sini La Gazzetta menyebutkan teman-teman bahwa dua pemain ini akan direkrut sekaligus karena memang Inter selain kehilangan Dumfries akan kehilangan Cuadrado juga. Dan selain itu, Buchanan akan lebih dimaksimalkan sebagai wingback kiri di musim depan. Wah, ini menarik nih. Gue kayaknya ikhlas nih kalau kehilangan Dumfries terus kita ngerekrut dua wingback ya. Yang satu adalah wingback berpengalaman Di Lorenzo dan satunya wingback muda Michael Kayode. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian berita berikutnya teman-teman, yaitu dari bagan Coppa Italia musim depan. Inter kebagian sisi bracket yang sangat amat susah nih. Inter berada di satu sisi dengan Milan, Lazio dan juga Roma. Sementara di sisi sebelahnya, sang juara bertahan Juventus akan berada di satu sisi bracket dengan Bologna, Atlanta dan Fiorentina. Menurut teman-teman gimana nih kans kita untuk menjuarai Coppa Italia musim depan? Kalau menurut gue sih wajib banget kita merebut kembali Coppa Italia, wajib mempertahankan Supercopa dan juga Scudetto. Dan untuk itulah ya teman-teman, Inter wajib banget meningkatkan kualitas kedalaman skuadnya untuk musim depan, khususnya lini depan. Aduh, menurut gue yang bikin kita gugur di Coppa Italia dan Liga Champions musim ini adalah karena kualitas kedalaman skuad lini depan kita yang sangat amat buruk. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, ada kabar sedih dari tim Primavera kita ya, yang gagal mengikuti jejak tim senior dengan meraih Scudetto. Padahal ya teman-teman, Inter di klasemen akhir Primavera musim ini bertengger di peringkat 1. Akan tetapi sayang ya, begitu masuk babak playoff Scudetto, begitu masuk babak gugur ya, Inter malah kalah di Final Four ya, malah kalah di semifinal. Dan kalahnya dari siapa teman-teman? Tidak lain tidak bukan dari Sassuolo anjir. Ini tim yang sangat amat bangke ya. Mereka kayaknya punya ajian khusus untuk menaklukkan kita. Nggak di level senior, nggak di level junior. Ini tim memang benar-benar menyulitkan kita. Dan bahkan kita kalahnya 3-1 anjir. Padahal Sassuolo sendiri teman-teman, di klasemen akhir Primavera, mereka itu ada di peringkat 5. Malah mengalahkan Inter yang ada di peringkat 1. Satu hal sih yang bikin sedih adalah musim ini adalah musim terakhir pelatih Primavera kita ya, Christian Cifu. Setelah selesai pertandingan, Cifu bilang begini di hadapan pers. Perjalanan saya bersama sektor muda Inter berakhir di sini. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang
Ini adalah 6 tahun yang luar biasa dan saya telah memberikan segenap hati dan hidup saya. Selanjutnya teman-teman, Cifu akan berkiprah di kepelatihan level senior ya. Banyak yang memberitakan bahwa Cifu akan berlabuh ke tim yang dulu sempat dia bela ketika menjadi pemain, yaitu Ajax Amsterdam sebagai asisten pelatih. Ya udahlah, baguslah untuk Cifu ya. Semoga dia bisa mencapai level yang tinggi seperti Thiago Motta. Kemudian yang berikutnya, sebelum gue tutup cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain cerewetan dari member ya teman-teman. Bagi teman-teman yang cerewetannya pengen gue bacain juga, silakan bergabung di membership ya. Silakan langsung join member saja. Itu start dari Rp10.000 per bulan untuk mendukung channel ini. Cerewetan member yang pertama ada dari Dida Devinsyah. Dia bilang begini: berharap Liga Italia kembali ke era keemasannya kayak di era 90-an dulu, saat Liga Inggris hanya menayangkan Big Five saja. Nanti ketika Liga Italia kembali ke era keemasannya, akan banyak tifosi karbitan berdatangan. Iya nih, semoga Serie A kembali ke era keemasannya, bisa mendatangkan banyak fans baru, dan salah satu syaratnya adalah berjaya di kompetisi Eropa. Makanya di musim ini kita ketolong banget dengan Atlanta nih. Lalu kemudian cerewetan member yang berikutnya dari GSD 1883, dia bilang begini: nggak bakal itu Gudmundsson sama Siskae, beritanya terlalu di blow up. Bukan tipikal Marotta banget kalau mau merekrut pemain. Betul sih, Marotta kalau mau merekrut pemain nggak yang kayak gini nih, terlalu diumbar-umbar ke media, bikin harga jadi naik banget ya. Marotta tipe yang diem, tahu-tahu berhasil direkrut. Lalu kemudian yang terakhir ada cerewetan member dari Interisti 20, dia bilang begini: berita Gudmundsson dan Siskae yang bakal ke Inter memang dari awal saya rada pesimis. Tapi jauh lebih horor kalau kita punya cadangan kayak Joaquin Correa dan Arnautovic. Ada peluang tercipta duet maut Lord Correa dan Arnautovic, super sekali. Jangan sampai deh. Menurut saya lebih baik Alexis Sanchez dipertahanin saja dan bawa pulang Carboni. Aduh, gue gak kebayang anjir, Correa Arnautovic duet di musim depan. Baru main 2 menit dua-duanya cedera anjir. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.